Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya, para mitra PTBS dan leader dari seluruh dunia. Pagi hari ini di bagi yang luar biasa, seperti biasa kita mengadakan satu pertemuan rutin setiap hari Senin, yaitu eksklusif Zoom nasional yang akan membahas beberapa poin. Di antaranya adalah training product knowledge, kemudian informasi seputar support system, dan juga nanti ditutup dengan sesi meeting bersama owner di sesi terakhir. Dan pada sesi yang pertama kali ini kita ada satu produk knowledge yang akan kita bedah yang sudah lama sekali tidak kita tampilkan di meeting hari Senin ya. Karena memang sudah sangat banyak pertemuannya, yaitu tentang satu produk yang luar biasa, yaitu eco farming. Bagi yang belum mengenal, saya Nurholis di sini selaku Kapten Support System yang selalu memandu Anda semuanya. Saya ucapkan selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Merdeka. Nah, semoga semuanya tetap merdeka ya. Merdeka Amin. meskipun hutangnya belum lunas, insya Allah kita semangatnya tetap merdeka. Meskipun saya lihat di sini beberapa leader sedang beraktivitas ya, tapi yang penting semangatnya adalah tetap merdeka ya, merdeka berdakwah agar banyak orang, lebih banyak lagi terbebas dari jeratan hutang dan jeratan riba ya. Semuanya dari mana saja ini para leader semuanya, saya melihat ada yang sedang mengendarai mobil ya, ada yang sedang di ladang, di sawah, di kebun sambil Zoom meeting, luar biasa sekali. Dan nah itu sambil di kebun siapa itu ya? Sambil di kebun juga terlihat dari sini Anda. Pak Ramli dari Brunei juga hadir ya. Selamat bergabung Pak Ramli dari Brunei. Kemudian dari Bengkulu juga hadir ya. Dari Bekasi hadir Pak Ruslam, Pak Sarnoto Wonogiri ya juga hadir, dan banyak sekali leader-leader lainnya tentunya. Saya akan coba cek lagi yang hadir di sini. Coba saya akan cek dari peraih Luxury ya. Yang sudah hadir di pagi hari ini ada Luxury Amir Maser, Luxury Muhammad Hasan, dan Luxury Soeharjo. Masya Allah luar biasa. Tiga leader yang luar biasa ini memberikan contoh hadir di awal pertemuan. Kemudian untuk peraih Big Mokes yang hadir di sini ada Big Mokes Irfan, Big Mokes Wahyudin, Big Mokes Murni, dan juga Big Mokes Taufik Hamim ya yang sudah hadir. Kemudian untuk peraih Mokesnya ada WIT Jakarta, Mida Silalahi, Mas Rianto, kemudian mana lagi ya? Kita coba cek dulu peraih Mokesnya, ada Marwiyah ya, kemudian Ronoli Lawolo. Oke teman-teman semuanya, mari kita awali ya acara ini dengan berdoa, dengan dibuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, dan bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita akan masuk ke sesi yang pertama. Kali ini saya juga akan menghadirkan beberapa pakar pertanian atau konsultan pertanian kita, dan salah satu hari ini ada Bapak Agus. Coba saya sapa dulu ya, Bapak Agus Purnoko gitu ya. Tapi di sini Agus Mulya. Assalamualaikum Ya. Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak Kapten Nurkolis. Sebentar, saya suaranya saya mute Pak. Bentar Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Oh di saya suaranya kecil ya? Kecil, Pak. Enggak, di sayanya Pak. Di sana bener Pak, di sayanya. Oke. Oke nggak apa-apa, yang penting ada suaranya dikit-dikit. Sebentar, ini ada yang salah setting kah?
Oke. Kemudian seharusnya juga dihadiri sama Pak Wawan ya. Dihadiri Pak Wawan juga. Tapi Pak Wawan pakai akun apa ya Pak Wawan? Pak Wawan jangan pakai akun base dong. Yang mana ini akun base-nya banyak sekali. Pak Wawan tolong acungkan jari. Nih, Pak Nur. Base official paling atas, Pak Nur. Paling atas di Pak Wawan. Kalau di sini paling atasnya saya Pak. Ya, bawahnya. Oh yang ini nih, yang co-host ya. Ini kayaknya coba. Nah, betul nih. Oke. Nah, jadi pagi hari ini kita mau bicara tentang eco farming. Nah, eco farming dengan apa ya? Eco farming premium gitu ya. Eco farming premium. Nah, di sini ada Pak Wawan dan di sini ada Pak Agus. Purnoko atau Pak Agus Mulyo sih, Pak? Nama lengkapnya Agus Purnoko Mulyo, Pak. Oh, Agus Purnoko Mulyo, itu sama benernya ya. Ya, Di sama rename-nya benernya. Agus Mulyo, tapi disampaikan ke saya kemarin Pak Agus Purnoko gitu. Ya, supaya nggak panjang-panjang juga, Pak Kapten. Iya. Jadi, nah ini kita sengaja hadirkan berdua karena untuk tim konsultan pertanian kita yang sudah umum di PTBS dikenal ini adalah Bapak Wawan ya, Bapak Wawan Rusman. Nah mungkin dalam hal ini nanti sekaligus ikut mengikuti apa yang hari ini disampaikan oleh Pak Agus nanti terkait formulasi baru gitu ya, terkait formulasi baru dari eco farming yang sedang dirilis sekarang ini. Oh, oke teman-teman semuanya, informasi juga saya lupa menyampaikan ya. Kita sekarang juga sedang live ya, sedang live di YouTube Base Corporation ya. Kita sedang live di YouTube Base Corporation. Jadi pembelajaran seputar product knowledge itu setiap acara hari Senin itu bisa Anda simak lagi, bisa Anda pelajari lagi. Itu nanti rekamannya ada di YouTube Base Corporation. Di sini jangan banyak tanya dulu, Anda simak dulu. Ya, saya mute dulu pertanyaan Anda biar Anda nggak banyak bertanya. Nah, jadi belum mulai sudah pertanyaannya banyak, jangan mulai bertanya dulu ya. Tapi langsung kita simak dulu penjelasannya seperti apa, ya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Purnoko. Mungkin begitu saja ya, Pak Wawan, Pak Agus. Mungkin kita langsung akan persilahkan Pak Agus untuk menyampaikan tentang produk knowledge dari eco farming. Dan mungkin saya nggak tahu apakah ada yang perlu disampaikan terkait perbedaan formulasi atau mungkin sama saja Pak, ya sama saja. Ya itu seperti apa? Nanti kita dengar bareng-bareng saja. Mungkin kelebihannya seperti apa? Mungkin sama-sama bagus tapi memiliki poin tersendiri misalnya ya kan? Memiliki poin plus kalaupun tidak dan tidak perlu dibandingkan menurut saya, tapi hanya perlu disampaikan poin plus dari produk yang kita keluarkan ini apa sih? Karena semua produk PTBS ini memang udah bagus. Dari slow release ya kan? Oh, luar biasa omsetnya, kemudian fotosintesa, kemudian ada eco farming, kemudian ada juga ya yang sedang diperjuangkan Agen Hayati diperjuangkan, kemudian dan lain ada Ecofit sedang diperjuangkan juga gitu. Tapi itu semuanya dalam proses. Nah, hari ini kita mau mendengar setelah sekian lama saya pribadi itu sudah tidak terlalu banyak mengikuti knowledge tentang eco farming ya. Kalau dulu awal-awal kan kita mengawali knowledge eco farming bersama Pak Wawan, tapi karena udah dihandle Pak Wawan semua, jadi saya jalan-jalan urus yang lain gitu ya. Nah hari ini baru nih di meeting leader ini juga leader-leader saya yakin udah lama nih nggak belajar tentang eco farming nggak ya nih? Udah lama nggak mempelajari tentang eco farming. Nah udah keenakan apa ya? Karena udah keenakan pakai tagline biarkan tanaman bicara. Jadi nggak usah pakai knowledge, yang penting hasilnya bagus gitu kan. Jadi hari ini momen lah kita mereview atau belajar lagi seputar pertanian. Silakan Pak Agus, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Cap? Siap, dilanjut Pak. Oke. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera juga kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Salam takdim kepada Kapten Nurkolis dan juga senior saya,
Bapak Wawan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya skenario kami ini tadi Pak Wawan dulu sebenarnya. Cuman karena sudah terlanjur ditunjuk oleh Kapten untuk menyampaikan dulu, oke kami akan menyampaikan. Baik Bapak-Bapak, peraih luxury dan juga para founder Best Corporation Syariah yang saya hormati, dengan senang hati kami bisa menyampaikan diberi kesempatan pada pagi ini untuk bisa menyampaikan produk knowledge Eco Farming Premium. Sebenarnya label premium di sini saya ingat yang disampaikan, yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga. Saya sepakat dengan Kapten Nurkolis, jangan dibanding-bandingke, ya, jangan dibanding-bandingke. Karena saya meyakini bahwa setiap produk best, terutama pupuk yang sudah listing itu mempunyai kemampuan dan kualitas uji mutu, uji efektivitas yang sudah teruji oleh lembaga-lembaga yang direkomendasi oleh Kementan. Jadi saya meyakini pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apa sebenarnya sisi kelebihan kalau gitu dengan yang lain? Sebenarnya kata premium yang kami labelkan di situ adalah bahwa kami berkeyakinan, bercita-cita, optimis bahwa produk ini mampu menjadi jawaban persoalan-persoalan pertanian yang saat ini semakin berkembang. Macam-macam, dari pengadaan pupuk yang susah, harga pupuk yang mahal, belum lagi kondisi lahan yang secara biologi, kimia, fisika itu mengalami kerusakan yang terus-menerus sehingga menjadikan produktivitas itu tidak meningkat, bahkan cenderung mengalami penurunan. Nah, itulah kenapa ini kita labelkan premium. Jadi kami tidak merasa, tentu kami tidak merasa bahwa kami lebih baik dari produk yang lain, karena apapun seperti yang kami katakan di awal, bahwa produk-produk yang sudah di listing di PT BEST pasti sudah melalui uji mutu, uji efektivitas yang sangat ketat oleh Kementan. Dan seperti kami juga sudah lulus uji efektivitas, uji mutu, maka kami berkeyakinan bahwa kami juga mempunyai keunggulan. Nah, Bapak, Ibu leader yang saya hormati, pertama bahwa kami berkeyakinan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama kami melakukan uji coba, keengganan para mitra untuk memakai pupuk organik. Pertama adalah karena kesulitannya tinggi, kesulitan dari cara pemakaian, aplikasinya ribet, ruwet, dan kemudian efektivitasnya juga banyak diragukan. Yang ketiga, bahwa ternyata untuk pemakaian pupuk organik itu tidak lebih murah dari pemakaian pupuk anorganik, yang sudah pupuk organik konvensional, ya, seperti yang sudah banyak diketahui, misalnya produk-produk dari petrokimia dan semacamnya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan dasar bahwa kami harus mampu menciptakan satu produk yang memenuhi prinsip SMILE. SMILE itu artinya bahwa S yang pertama itu adalah harus simple, sederhana. Prinsip-prinsipnya sederhana, produknya sederhana. Kemudian M, SMILE itu mudah dalam pemakaiannya, mudah dalam aplikasinya. Kemudian yang lain adalah ilmiah, dalam artian ilmiah. Produk ini pun kalau diuji secara ilmiah, dilakukan secara ilmiah, dilakukan dalam artian sesuai dengan aturan yang telah kita berikan, itu akan memberikan hasil yang sama. Dan selanjutnya bahwa yang terakhir adalah efektif. Jadi keempat unsur inilah yang selalu kami tekankan, bahwa produk itu harus simple, mudah diaplikasi,
kemudian apapun siapapun yang memakai dengan standar yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas. Jadi kita kalau sekarang kita bicara tentang organik, pertanian organik, bahwa pertanian organik dengan dalih bahwa itu untuk kesehatan, memang sudah seharusnya kita lebih alami dan segala macamnya, akan sangat sulit untuk meyakinkan para petani kita tanpa didukung kemudahan-kemudahan pemakaian serta efektivitas dan tingginya produktivitas. Nah, 4 pilar inilah yang kami susun sedemikian rupa sehingga kami meyakini bahwa ini adalah produk premium yang siap untuk melawan tantangan-tantangan, memberikan jawaban-jawaban bagi solusi pertanian di tanah air khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian produk ini sudah kita kombinasi sedemikian rupa sehingga mempunyai kemampuan tidak saja sebagai sebagai pupuk organik, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menyehatkan lahan. Sebenarnya ada idiom yang mengatakan bahwa tanaman itu apa yang nampak itu sebenarnya sangat bergantung pada yang tidak nampak. Apa yang nampak itu? Tanaman itu yang nampak adalah batang, daun, bunga, dan buah. Dan ini sangat bergantung pada sesuatu yang tak tampak. Apa itu yang tak tampak? Akar. Jawabnya adalah akar. Akar yang sehat akan sangat menentukan pertumbuhan batang, daun, bunga, dan tanaman. Tetapi kalau tanaman itu akarnya tidak sehat, maka batang, daun, bunga, dan buah itu pasti tidak akan tumbuh dengan sehat. Nah, akar ini bisa tumbuh dengan sehat membutuhkan suatu ekosistem yang bagus, yaitu tanah. Makanya pada produk kita, pertama kali untuk pemakaian ditekankan pada upaya untuk pembenah tanah. Karena pada saat ini kondisi tanah kita sudah mengalami kerusakan secara fisika, kimia, biologi yang sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga jangan heran kalau petani-petani kita, generasi muda kita itu enggan untuk bisa meneruskan cita-cita sebagai petani karena tingkat kesulitannya sudah sangat tinggi. Di desa-desa Ibu bisa menemui paling generasi ke-1, ke-2, kemudian ke-3 sudah jadi kaplingan sawah-sawah itu semua. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan keprihatinan kami, sehingga konsep pupuk ini secara garis besar kami upayakan untuk mudah diaplikasi, efektif, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Hal-hal lain nanti yang mengenai yang bersifat teknis nanti akan dibantu dijelaskan oleh senior kami, Bapak Wawan, dan kami akan membuka pertanyaan, masukan daripada mitra-mitra sekalian, yang intinya bahwa kami berkeyakinan bahwa dengan pemakaian pupuk eco farming premium ini, kami berharap dan kami meyakini bahwa produktivitas serta efektivitas tanaman dan produktivitas tanaman Bapak Ibu akan meningkat lebih baik lagi. Itu keyakinan kami, dan alhamdulillah dari beberapa uji coba pupuk ini juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya tahan dari serangan penyakit, sehingga penggunaan pestisida, insektisida itu kita bisa tekan. Dan tentu dengan harapan ini maka efisiensi yang Bapak Ibu lakukan akan tercapai. Nah, ini saja yang mungkin prolog dari saya yang perlu kami sampaikan. Nanti hal-hal yang lain yang lebih teknis bisa dibantu oleh senior kami, Bapak Wawan. Terima kasih dari saya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Kapten Nur. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Sebentar, saya malah nggak kelihatan ya.
Sebentar. Oke, ini baru kelihatan nih. Oke, selanjutnya mungkin disambung ke knowledge-nya dengan Pak Wawan gitu ya Pak Agus ya. Ya, siap Pak. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Nur. Nah ini jadi untuk teknisnya kan tidak jauh berbeda ya Pak Wawan ya. Ya. Jadi untuk teknis bagaimana cara aplikasi tentang eco farming pembenah tanah mungkin gitu ya. Saya kadang-kadang melabeli produk PTBS ini agak bingung ya. Tapi kalau saya sendiri itu lebih suka melabeli yang eco farming tube itu buat tanah. Meskipun bisa juga buat daun atau buat tanaman, tapi karena ada fotosintesa yang lebih mudah untuk daun gitu kan. Jadi saya sendiri suka melabeli lebih mudahnya itu yang ini buat tanah, yang ini ke daun, yang ini buat batang keras tuh slow release gitu kan. Untuk memudahkan, karena kalau kita bikin sama semua kalimatnya bisa untuk semua, kita yang bingung kalau untuk semua gitu kan. Jadi di sini perlu juga teman-teman tim konsultan menyampaikan dengan sudut pandang sinergi produk gitu. Sudut pandangnya adalah sinergi produk dari yang memang dari base. Jadi bukan dari per item produk, tapi bagaimana kita menyampaikannya adalah dengan sudut pandang mensinergikan semua produk yang ada di PT Base. Silakan Pak Wan, mungkin bisa dilanjutkan detail daripada aplikasi dari produk eco farming, dan ini sebagai apa ya, review ulang mungkin ya kalau para leader yang dulu sudah pernah belajar tentang ini, siapa tahu ada update yang terbaru yang mereka belum pernah dengar Pak Wawan. Kan selama ini mereka dulu kan kita trading udah berapa ya, 2 tahun lalu kali ya kalau bicara eco farming tube itu kan 2 tahun lalu secara khusus untuk itu gitu ya. Setelah itu tidak ada pembahasan yang khusus tentang itu dari kita, tapi kita bahasnya lebih ke global, semua produk pertanian gitu ya. Selanjutnya silakan Pak Wawan. Baik Pak Nur, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak Agus Mulyo izin ya ngisi Pak Agus. Ya, siap Pak, siap Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, yang kami hormati Pak Haji Febrian Agung selaku owner PT Base yang sudah memberikan waktu ya untuk mengisi Zoom meeting, Zoom leader pada kesempatan pagi hari ini. Ya, secara prinsip ya inilah diversifikasi produk ya, keragaman produk pertanian di PT Base ini tentunya insya Allah akan memberikan manfaat jauh lebih besar untuk para mitra. Jadi semuanya tergantung daripada kita menilainya ya. Makanya setelah adanya eco farming original, kemudian pilosoldis, fotosintesa, eco farming masih izin ya, masih berproses. Kemudian ada eco farming premium. Nah ini kita bagaimana caranya membuat SOP tersendiri ya. Jadi yang sementara ini yang sudah ada SOP eco farming original yang berdiri sendiri, kemudian base farming kita kombinasikan semua, tapi eco farming original dipakai untuk pemenahan lahan. Nah kemudian sekarang ada eco farming premium ya, yang dari semalam pun saya berdiskusi dengan Pak Agus Mulyo ya, perwakilan dari produsen. Produk ini memang cukup luar biasa ya. Artinya semua produk pertanian PT Base ini punya keunggulan masing-masing ya. Boleh saya tampilkan dulu slide-nya ya supaya bisa memberikan gambaran ya. Pak Nur ini bisa tampil nggak Pak Nur? Tinggal di slideshow. Kalau di sini belum terslideshow Pak. Oh. Tapi slide belum bisa tampil di sini ya? Saya ulang dulu ya. Paling coba itu Pak,
Coba share screen keseluruhan aja. Diulangi pakai share screen keseluruhan. Masih sama Pak Nur, belum tampil. Ya. Kalau di sini nggak tampil ya. Ada ini. Nah, sekarang udah Pak, lanjut Pak. Sip. Oh ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, kalau ada pertanyaan, jadi narasi yang kita buat ini bahwa tidak terasa PTBS ini sebetulnya sudah menjadi motor pergerakan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia dengan berbagai macam produk beserta keunggulan. Nah, sekarang munculnya diversifikasi produk eco farming premium ini ya menambah kekuatan ya daya gedor kita, terutama di dalam menjalankan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Karena tentunya sampai sekarang tidak ada perusahaan manapun yang betul-betul konsen di bidang pertanian berkelanjutan, terutama di dalam menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Nah, ini munculnya produk eco farming premium ini, ya masing-masing produk di PTBS ini memiliki keunggulan. Nah, makanya di sini kalau dilihat dari narasi ini hampir sama, ya memang karena memang ya inilah produk yang memang masing-masing ya. Ketika ada yang bertanya bagus mana eco farming original dengan fotosintesis, saya tidak pernah melebihkan di setiap produk itu karena memang setiap produk itu punya keunggulan. Nah, ini pun malam berdiskusi juga ya dengan Pak Agus selaku perwakilan dari produsen. Ternyata eco farming premium ini ada teknologi ya khusus untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang bisa membantu mengurai proses atau membantu mengurai residu kimia sintetis yang ada di lahan. Nah, ini teknologi luar biasa ya. Karena semakin sering digunakan, meskipun tanpa kita menambahkan pupuk kandang atau berupa bahan organik, nah ini hasil uji efektivitasnya tim beliau ini sangat luar biasa ya, bisa meningkatkan produktivitas hasil. Tapi ketika di awal tetap jangan dilepas dulu ya, penggunaan 25% sampai 50% penggunaan NPK anorganik yang lainnya. Kemudian dari segi keunggulan produk ya, masing-masing memiliki karakteristik ya. Nah, kalau di sini rekomendasi untuk pelarutan ya, pembuatan biang ini di sini lebih diunggulkan, jadi tanpa bisa menimbulkan tanaman ini menguning meskipun difermentasi begitu lama ataupun beberapa menit saja, karena memang sudah teruji produk ini kan memiliki kadar air hanya 11% saja di dalam bab. Kemudian ketika kontak dengan daun, nah ini meminimalisir daripada menguningnya. Nah, ini faktor menguning ini kan setelah kita kaji ya, ternyata kandungan lactobacillus yang ada pada pupuk itu bisa menyebabkan meningkatnya asam laktat. Maka dari itu pH akan bersifat asam. Nah, ketika pH bersifat asam, maka di situ tanaman tidak akan mampu menyerap dengan baik. Nah, maka di sini eco farming premium ini pemupukan mudah, cukup dengan air 15 menit dan langsung diaplikasikan. Kemudian fermentasi semakin lama semakin baik. Ya, ini yang terjadi di premium, di eco farming premium. Narasinya hampir sama dengan yang dulu, tapi di sini memang betul-betul relatif aman. Cuman secara prinsip ya, bahwa di dalam eco farming premium ini tidak mengandung yang namanya bahan-bahan yang bisa menyebabkan biang atau larutan itu bersifat asam. Salah satunya lactobacillus. Itulah keunggulan dari produk ini. Kemudian lebih aman, tidak menyebabkan tanaman overdosis. Nah, ini salah satu keunggulan setiap produk berbahan organik ya. Kemudian menimbulkan aroma yang tidak disukai hama tertentu seperti warang dan tikus. Jadi timnya produsen pun sudah mengadakan uji efikasi. Ternyata diberikanlah berbagai macam aroma ya sebagai anti repellent, anti bahwa hama itu menjadi tidak bernafsu untuk makan beberapa jaringan yang ada pada tanaman. Kemudian pemakaian dalam jangka panjang mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia sintetis. Nah, ini tadi teknologi yang ada teknologi hampir sama dengan piloserolis ya, yang mampu mengurai
berbagai macam residu kimia sintetis yang sudah ditabur-tabur di sekitar persawahan atau lahan-lahan pertanian lainnya, kemudian mampu dimanfaatkan. Nah, ini salah satu teknologi yang ada pada ekofarming premium. Kemudian tidak bersifat racun jika terkena hewan ataupun anggota tubuh, ini aman-aman saja. Ini desainnya seperti ini ya, yang sudah di-share juga oleh owner di grup-grup luxury dan lain-lain. Nah, ini jadi masing-masing punya keunggulan. Nah, jadi yang sudah nyaman menggunakan ekofarming original, silahkan gunakan dengan SOP. Dan yang direkomendasikan oleh tim Best Farming ada 4 keunggulan, ketersediaan barang organik, kemudian 25% penggunaan NPK yang lainnya, kemudian kalau di ekofarming original tanpa ada pelarutan ya, ataupun tanpa ada fermentasi ya. Kemudian yang ketiga untuk ke daun pun kita bagi-bagi. Kalau ini bisa ya, karena memang tidak mengandung mikroba yang menyebabkan meningkatnya asam laktat, terutama mikroba anaerob ya, seperti Lactobacillus. Kemudian dari legalitas ini pun bisa dilihat ya. Jadi ekofarming premium ini memiliki share organik cukup tinggi juga ya. 51,49%, CPN rasionya 16,95%. Artinya 13-16 ini adalah berupa perbandingan karbon nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman. Kemudian N totalnya 5,90%. Jadi nitrogen, fosfor, dan kalium atau P2O5 dan K2O di 5,90%. Kadar airnya di sini jauh lebih kering ya, 11,41%. pH-nya mendekati pH netral. Kemudian Fe-nya ya mengandung unsur mikro 412,2 ppm. Kemudian zinc-nya 250,3 ppm, ini berupa hara mikro esensial. Kemudian sertifikasi ini, nah inilah sertifikat terbaru tahun 2022 ya, atau izin edar yang dikeluarkan oleh Kementan. Jadi sekarang itu harus pendaftaran itu harus melalui OSS ya, One Single Submission. Jadi semuanya terintegrasi dengan cara online ya. Nah, ini bukan berupa KPT lagi ya. Kalau dulu ada SK KPT, nah kalau ini cukup seperti ini, jauh lebih simpel dan bisa dilihat oleh siapa saja ya. Jadi berbasis teknologi ini ya. Kemudian bahwa produk ini pun persiapan dalam dalam mengadakan atau mengajukan izin edar ini ya cukup sangat cepat ya, meskipun harus nunggu 2 tahun. Tapi inilah faktanya bahwa ekofarming premium ini adalah produk ya, pupuk organik yang betul-betul memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian dari Sukovindo pun kita melihat di sini ya, jadi Sukovindo ini lembaga yang mengujikan ya berbagai macam efek daripada residu berbahaya terhadap makanan. Nah, ini hasil pengujiannya CPN karbon ya, sama dengan yang di Kementan, kemudian CPN rasio total dan lain-lain. Kemudian Escherichia coli masih aman ya, kemudian yang lainnya seperti kromium, nikel dan lain-lain yang berhubungan dengan logam-logam berat ini termasuk aman. Jadi sertifikat ini untuk membuktikan bahwa pupuk organik ini aman dan siap dipasarkan. Kemudian diujikan juga produk ekofarming premium ini ya di Universitas Brawijaya untuk komoditas jagung varietas Pertiwi ya, hasilnya cukup signifikan ya. Ini per tanggal 2 Juni 2022 sudah diujikan. Kemudian di sini hasil pengujian ya, kesimpulannya ada 8 parameter ya. Ada parameter kontrol 100% pupuk organik, 70% anorganik. Nah, ini hasil pengujian di awal. Nah, ini informasi terbaru. Meskipun dari hasil akhir ya, uji efektivitas ini kita bisa simpulkan seperti ini ya. Jadi meskipun hasil akhir ini yang mendominasi adalah 75% pupuk anorganik dan 150% pupuk ekofarming premium ya. Jadi 100%-nya 8 tub, kemudian 150%-nya 12 tub ya, kemudian 75% pupuk anorganik jika dikombinasi. Ini yang memberikan hasil signifikan ya. Benefit per cost-nya bisa 0,48. Nah,
ini ada kenaikan 48% ya keuntungan. Kemudian pendapatan per kosnya, revenue per kos 1,48 di atas 1. Ini masih menguntungkan ya. Kemudian indeks IBCR pun ini berhubungan dengan tadi ya, rasio-rasio yang berhubungan dengan kelayakan daripada analisis budidaya di jagung ini. Nah, ini kesimpulannya, informasi hasil diskusi kita dengan produsen bahwa penggunaan pupuk eco farming premium semakin sering kita gunakan di setiap lahan, maka di situ berbagai residu kimia sintetis itu akan terurai dan akan menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, inilah sebuah teknologi yang memang dibutuhkan untuk saat ini, karena banyak berbagai residu kimia sintetis yang ada di lahan itu banyak yang tidak bisa terurai. Karena ini adalah masalah besar untuk pertanian di Indonesia untuk saat ini. Nah, pada eco farming premium ini cukup mengandung berbagai macam teknologi, terutama salah satunya mikroba yang mampu mengurai berbagai residu kimia sintetis tersebut. Nah, maka kesimpulan akhirnya, meskipun di sini dari pengujian awal ada penggunaan NPK yang cukup tinggi, kemudian sampai 120%, tapi informasi terakhir di pengujian berikutnya ternyata hanya 10 sampai maksimal 25% saja. Jadi 10% pun itu sudah bisa jalan dengan menggunakan eco farming premium ini. Nah, ini sangat luar biasa ya, karena ternyata memang pembentukan bioremediasi lahan atau disebutnya pembenahan lahan itu memerlukan waktu yang cukup ya. Nah, setelah diaplikasikan terus-menerus, maka disitulah kita murni tidak akan ada ketergantungan menggunakan pupuk kimia sintetis berikutnya. Inilah keunggulan daripada produk eco farming premium. Maka dari itu, produk eco farming premium ini direkomendasikan ya untuk lahan-lahan yang memang margin ya. Tapi di tahap awal 25-50% ini tetap dipertahankan dulu sampai nanti meskipun tanpa ada penambahan bahan organik, di sini tetap akan ada meningkatkan hasil. Karena apa? Karena di sini ada teknologi yang bisa membenahi berbagai macam atau mengurai ya lahan-lahan yang memang mengandung residu kimia sintetis yang sudah terikat oleh logam-logam berat, seperti salah satunya aluminium dan ferum dari besi ya, yang bisa mengikat unsur fosfor dan lain-lain sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, dengan adanya teknologi yang ada pada eco farming premium ini dipastikan akan meningkat. Nah, kemudian kalau dari tabel ini ya yang direkomendasikan dari produsen ini tidak jauh beda dengan eco farming original ya, karena memang awalnya satu pemikiran ya bahwa produk ini saling melengkapi intinya. Nah, kemudian di sini untuk padi ya sampai 10 tub itu hasil dari kesimpulan ya. Kesimpulan dengan penambahan di awal 25-50% NPK organik. Nah, setelah itu dikurangin dan terbaru ini ada uji efektivitas yang sampai hanya 10% saja yang bisa diaplikasikan NPK-nya. Nah, harapan kita dengan adanya pupuk-pupuk yang di PTBS ini 100% kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, itu perlu waktu ya, perlu waktu. Nah, ini informasi dari produsen pun bahwa produk ini ya semakin sering digunakan di setiap lahan, maka di situ sifat fisik, kimia dan biologi tanah itu akan semakin terbenahi ya, akan semakin membaik, dan kesimpulan akhirnya nanti produk ini ya insya Allah akan menjadi tumpuan untuk para petani-petani yang memang sedang sulit mendapatkan pupuk kimia sintetis. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan pupuk ini secara berjangka, secara terus-menerus, maka di sini kita akan meminimalisir bahkan sampai sekali tidak menggunakan pupuk kimia sintetis. Ini luar biasa ya. Karena kebutuhan NPK dalam komoditas tanaman pangan itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, di sini ada teknologi yang mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis tersebut. Nah, kemudian ke depannya bahwa kita tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis. Nah, ini gambarnya seperti ini ya mengenai produk daripada eco farming premium ini ya. Jadi masing-masing tadi sudah kita sepakati ya, setiap Zoom meeting yang saya sampaikan pun di sini tidak membanding-bandingkan antara satu dan yang lainnya, karena setiap produk itu punya keunggulan masing-masing yang tidak dimiliki oleh produk lainnya ya. Jadi untuk ke depan
tentang pendampingan daripada tim konsultan base farming ini nanti menggunakan SOP tersendiri ya, hampir sama dengan eco farming original punya SOP tersendiri. Nah, adapun base farming sampai saat ini alhamdulillah ini pun masih digunakan cukup baik ya untuk setiap komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Nah, itu pilihan saja ya. Jadi kalau dari tim konsultan base farming intinya bagaimana caranya setiap ada pertanyaan nanti kita arahkan supaya tidak pusing ya. Jadi masih banyak yang bertanya, Pak, boleh nggak dicampur-campur? Ya saya sampaikan. Jadi mulai Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, jadi SOP sarana pertanian di base farming ini ya, di semua produk pertanian base ada 3, ada SOP eco farming original, ada SOP base farming dan SOP eco farming premium. Nah, ini masing-masing punya keunggulan tersendiri. Insya Allah kedepannya nanti akan dilengkapi juga dengan berbagai testimoni peningkatan hasil di daerah ya, yang bisa meningkatkan hasil cukup luar biasa dan signifikan. Mungkin itu saja Pak Nurholis serta Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan mengenai produk baru ini ya, produk eco farming premium yang memiliki keunggulan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang paling utama adalah adanya teknologi yang untuk membenahi lahan. Kemudian di sini sudah dipastikan tidak akan lagi ada masalah, terutama di dalam setelah aplikasi ke tanaman itu, tanaman menjadi menguning dan lain-lain. Karena di sini tidak mengandung unsur lactobacillus. Inilah sebuah teknologi yang diciptakan juga oleh karya anak bangsa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para petani di Indonesia. Demikian untuk pemaparan materi mengenai produk paling premium yang saya sampaikan. Saya sebutkan dengan alhamdulillah. Ya, Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Jadi paling kita mau menggarisbawahi ya atau mengulang sedikit tentang SOP dari aplikasi. Mungkin hari ini pasti ada yang bertanya bagaimana cara aplikasinya kepada tanaman pertanian seperti sawah gitu ya. Kemudian bagaimana aplikasinya kalau di sawah atau hortikultura, kemudian dengan di perkebunan. Nah, di sini kita coba mau menyampaikan versi dari SOP base farming secara umum, Pak Wawan. Nah, jadi bagaimana cara mulai dari olah lahannya sampai pada aplikasi selanjutnya. Jadi ini bukan spesial satu produk ya. Coba kita pengen teman-teman tahu bahwa kita punya SOP yang sifatnya global dari semua produk yang ada di PTBS. Ya, nanti jadi bisa menggunakan formulasi eco farming yang tub gitu ya. Yang tub itu bisa dalam rangka premium ataupun yang original ya, bisa. Kemudian yang kedua bisa dengan fotosintesa dan bagaimana juga dengan slow release. Bagaimana juga dengan mungkin ada kalanya membutuhkan pupuk lainnya. Apakah itu pupuk kandang, apakah itu pupuk NPK. Nah, silahkan mungkin Pak Wan bisa menyampaikan SOP dari aplikasi yang ke pertanian seperti sawah sama yang ke perkebunan. Silakan Pak Wan. Ini SOP di luar premium, Pak Nur ya? Ya, SOP umum kombinasi aja. Kombinasi, Pak. Ya. Kan kita harus pakai semua. Ya. Nah, nanti yang mau menggunakan SOP spesial khusus produk ini nanti beda lagi. Ya. Baik. Ya, seperti yang sudah kita sering sampaikan di Zoom meeting ya. Jadi untuk mengantisipasi kebingungan di tingkat para mitra dan untuk mendukung para petani, jadi SOP ini sementara sebelum ada eco farming premium kita bagi 2. Karena selama ini eco farming original ini ya itu tidak bisa dikombinasi dengan produk lain karena tadi berbeda produsen. Kemudian apa yang direkomendasikan oleh produsen ya yang masih menggunakan 25% itu kita tetap rekomendasikan. Nah, yang terbaru ini adalah SOP base farming yang sedang kita adakan training di berbagai daerah untuk mensosialisasikan produk base farming ini. Jadi base farming ini semua produk dipakai. Yang pertama H-5 menggunakan EcoPen Protector. 2 hari berikutnya eco farming original sebagai pemenahan saja 2 tub per hektar. Nah, kemudian di masa pasca tanam 10, 25, 40 dan 55 HST kita gunakan 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa
untuk komoditas padi contohnya misalkan. Nah ini satu box EPP dan pasif fotosintesa. Nah ini dihitung-hitung dibutuhkan 5 box EcoPlanet Protector, 2 box Eco Farming Original, dan 16 aset fotosintesa, itu 23 product value. Nah kemudian ada penambahan karena hasil observasi dari tim Best Farming pun ternyata untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal untuk komoditas padi dan jagung, itu PSR kita encerkan di dalam 28 liter air 1 saset, kemudian diaplikasi ke daun, hasilnya cukup dahsyat juga. Nah ini pengganti NPK anorganik, dan alhamdulillah sudah saya rekomendasikan ke para mitra yang diaplikasikan untuk ke daun. Saya pun sudah laporan juga ke timnya Pak Raden. Ini cukup ideal untuk mendampingi kebutuhan NPK ideal pada komoditas tanaman pangan, protein dan hortikultura. Nah itu ternyata dibutuhkan hanya 2 paket saja ya, 2 paket lama ya, 2 paket lama. Jadi Artinya totalnya berarti kita udah nggak pakai pupuk lain lagi ya Pak ya, berarti ya? ya sudah, kalau Best Farming tidak. Nah maka itu ada permintaan, Pak boleh nggak Eco Farming Original pengganti NPK-nya pakai PSR? Ya selama ini saya tidak merekomendasikan, meskipun di belakang mitra sudah banyak yang menggunakan. Karena saya khawatir, karena ini berbeda produsen, khawatir muncul tidak sesuai ekspektasi ya, karena memang untuk mikroba saja EcoPlanet Protector dengan Eco Farming, banyak orang yang beranggapan ini adalah yang original ya, ini adalah organik. Padahal di dalamnya hasil kajian daripada lab kita ini bisa saling menjegal yang namanya bakteri promotor dan inhibitor. Promotor itu pemacu pertumbuhan, inhibitor itu penghambat pertumbuhan. Nah ternyata tidak bisa digunakan, tapi dengan fotosintesa bisa sesuai, bisa sejalan. Makanya Best Farming ini ya cukup ideal. Nah cuma ketika munculnya Eco Farming Original ini, ya sementara ini kita tetap kedepankan rekomendasi dari produsen seperti Eco Farming Original seperti apa, kecuali kalau sudah ada kesepakatan Ya, dengan jadi ada kalau yang original kita pakai rekomendasi dari produsen saja biar aman, produsen dan pada gitu campuran. ya. Kita nggak berani mengotak-atik ya rekomendasi dari produsen karena memang khawatirnya nanti malah tidak sesuai dengan harapan. Ya gitu ya. Tapi kalau yang lainnya dimatchingkan sudah menurut kajian dari Pak Wawan dan teman-teman yang pakai bisa, sehingga berani untuk dikombinasikan gitu ya. Ya. Nah mungkin nanti juga Pak Agus ini juga perlu silakan dikaji untuk eco farming yang premium ya, untuk bagaimana kombinasinya, karena kan kita nggak tahu ya secara detail itu kandungan di dalamnya bakterinya gimana gitu kan, apakah nanti akan berseberangan seperti yang tadi Pak Wawan sampaikan gitu kan, atau malah bisa saling mendukung. Nah ini juga nanti mungkin perlu dikaji lagi di forum lagi, diskusi lagi, sehingga nanti kita bisa memberikan satu formulasi yang pasti kepada mitra-mitra BES bahwa ini loh, kalau mau pakai SOP khusus spesial, misalnya khusus satu produk ini total sekian, pembiayaan sekian, contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya mitra ini kan, mitra kita ini kan kita nggak bisa memaksa, karena mereka ini kan juga kayak punya keinginan sendiri untuk mencoba produk PTBES juga yang lain gitu kan. Ya kita harus sajikan juga kalau mau kombinasi seperti ini. Nah silahkan itu nanti juga dibuat, dan termasuk juga pertanyaan dengan produk lainnya. Produk lainnya itu kayak NPK yang lain, yaitu juga perlu kalau mereka emang, karena kadang-kadang memang benar kita itu akan ketemu dengan konsumen yang kadang-kadang mereka masih belum bisa yakin 100% dengan semua produk kita. Ya artinya kita juga harus punya jawaban untuk hal itu. Misalnya bagaimana Pak, saya mau pakai ini nih, tapi plus ini, SOP-nya gimana? Nah itu juga harus disiapkan jawabannya gitu ya. Sehingga menjawabnya cukup mudah, cukup diberikan 1 lembar SOP, selesai. Ini Pak SOP yang kombinasi, ini yang SOP sendiri-sendiri gitu kan. Nah ini yang SOP 1, SOP 2, SOP 3. Oh iya gitu. Jadi Bapak mau pakai yang mana? Silahkan gitu. Silahkan, dan boleh dicoba sendiri, karena kan itu kan cuma semuanya 3 SOP itu semuanya teori kalau nggak dipakai kan. Nah kalau yang ngomong pertanian kita bicara di lapangan. Jadi yang penting adalah bagaimana diaplikasikan, diamati sendiri, dilihat hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi secara umum kita sudah sepakat bahwa PTBES ini semua produknya ya bagus semua. Nyatanya kan semuanya laku. Fakta dari sampai hari ini, ada orang yang memang sangat mencintai
satu produk tertentu karena mungkin dulunya dia sudah men-trial produk itu sejak lama dan dia tidak berani untuk men-trial produk lain mungkin karena belum ada waktunya dan sebagainya. Sehingga dia memilih ya udah saya pakai ini. No problem karena itu yang penting produk PTBS kan gitu ya. Nanti produk PTBS ini ternyata terbukti bagus gitu loh. Nah, ini yang penting. Jadi ke depan kita pengen nanti lebih bisa ini ya Pak Wawan mungkin ya. Kita akan lebih banyak tampilkan flyer instannya Pak. Mungkin Pak Wan bisa nggak menampilkan flyer instan untuk yang SOP base farming ada? Ada, tapi harus dibuka dulu. Ya, kalau dibuka dulu boleh silakan. Karena ini pasti nanti ada yang tanya. Ini pertanyaan belum saya buka Pak, belum saya buka. Kalau sebentar lagi saya buka pasti ada yang tanya. Sebelum ada tanya kita jawab dulu. Pertanyaan standar soalnya, saya aja yang tanya. Kalau pertanyaan nanti yang agak rumit, nah saya akan open ini. Jadi pertanyaan standarnya adalah SOP tentunya. SOP dalam aplikasinya seperti apa itu pertanyaan standar, baik kombinasi maupun tidak kombinasi. Kalau Pak Agus ada yang mau ditambahkan nggak? Iya Pak, khusus untuk aplikasi Eco Farming Premium, kita memungkinkan untuk dikombinasi. Karena seperti yang telah kami sampaikan di awal bahwa memang satu produk punya keunggulan komparasi masing-masing, sehingga kami harapkan bisa saling melengkapi. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wawan, bahwa hasil uji coba kita di tahap-tahap awal pemakaian Eco Farming Premium masih membutuhkan pupuk anorganik sintetis. Jadi pupuk anorganik. Jadi masih membutuhkan itu Pak di tahap-tahap awal untuk melengkapi kebutuhan unsur hara. Jadi minimal atau maksimal itu adalah masih menggunakan memerlukan 50%. Nanti secara gradual bertahap diturunkan. Dan pada uji efektivitas yang sudah kita lakukan sampai saat ini dalam 1,5 tahun kita cukup 10% aja pupuk anorganik. Selebihnya kita pakai pupuk Eco Farming Premium. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Dan produktivitasnya alhamdulillah jika dibanding dengan pupuk anorganik 100% masih lebih unggul Pak. Ya. Artinya Jadi dari segi produktivitas di tahun pertama efisien. Ya Pak, yang 50% ya. Betul. Pada tahap pertama. Tetapi pada pertama saja. Ya, tahap pertama saja. Pada kondisi lahan-lahan tertentu. Gimana? Ya, selanjutnya cuma 10% udah cukup ya. Ya, pada nanti secara perlahan-lahan, jadi sistemnya kita memakainya 50%. Kemudian tanam berikutnya kita turunkan lagi jadi 40%. Terus begitu. Sehingga sampai akhirnya kita hanya cukup 10%. Oh iya, satu musim tanam ya. Oke. Ya, kemudian betul. Tadi yang Pak Wan sampaikan, ternyata yang dulu kita juga masih menggunakan pupuk lainnya, ternyata sekarang di aplikasi yang SOP yang sebelumnya Pak, ternyata sudah ketemu rumus baru ya, karena kita ternyata udah ada varian slow release yang ternyata bisa menjadi penutup daripada kita misalnya ambil produk lain gitu kan. Ternyata dari produk yang ada di base ini ternyata ada yang bisa untuk membantu ya penutupnya ya Pak Wawan ya tadi ya. Contohnya adalah Pilau slow release. Itu ternyata diaplikasikan, ternyata Pilau slow release ini meskipun dari awal branding awalnya untuk tanaman batang keras, untuk tanaman pohon-pohonan gitu ya, ternyata bisa juga digunakan untuk berbagai macam tanaman, cuma dengan SOP tertentu tentunya ya, sesuai dengan arahan dari tim konsultan ya, begitu. Mungkin juga perlu dicoba nih ya nanti ya, jadi dikombinasi dengan slow release dengan Pak Wawan, nantilah yang nyoba ngetes dulu. Boleh Pak, boleh. Daripada kita memakai pupuk organik, pupuk anorganik lain, mending kita pakai punya PTBS sendiri kan ada kan ya, jadi slow release. Jadi kita bisa combine itu dan insya Allah nanti hasilnya pasti akan lebih optimal itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya Pak Wawan, mungkin bisa ditampilkan SOP-nya biar ada yang ini kan suka mitra leader itu kan suka pengen ambil kesimpulannya aja, mau difoto, mau di screenshot sama dia biasanya Pak. Nah, ditampilkan nih sama Pak Wawan nih. Setelah ini kita lanjut tanya jawab ya. Siapkan pertanyaan yang belum saya tanyakan ya teman-teman.
Jangan ditanyakan lagi yang udah saya tanyain. Oke, oke buat teman-teman yang mau bertanya, sekarang saya akan buka untuk pertanyaannya, sesi pertanyaannya. Silakan bisa di chatting pertanyaan seputar aplikasi ya tentunya. Ingat, kami tidak menerima pertanyaan seputar perbandingan. Jadi Anda nggak usah tanya, membandingkan itu nggak usah, karena semuanya produknya PT Base. Jadi jangan tanya apa eh, keunggulannya, perbedaannya ini nggak usah. Jadi kita sudah ada SOP bagaimana produk ini bisa digunakan semuanya bersama-sama. Kita juga ada SOP bagaimana produk ini digunakan sendiri-sendiri. Nah, jadi di sini di lapangan ya bagaimana yang di lapangan saja gitu ya. Kita kan cuma memberikan arahan, namun nanti ya bagaimana di lapangan bagaimana yang disukai. Kemudian mungkin udah ada Pak Wawan? Gimana? Udah ada tadi yang SOP-nya. Oh, bisa ditampilkan. Oke. Kalau yang dose farming yang sering kita sampaikan di setiap malam itu seperti ini, Pak Nur. Masih loading. Jadi SOP base farming ini sebetulnya di buku farming guidebook sudah ada, Pak Nur. Di halaman 31 ya, khusus untuk komoditas tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Jadi tetap di situ yang kita kedepankan adalah efisiensi biaya, penghematan biaya. Kemudian yang kedua, adanya efektivitas peningkatan hasil. Nah, yang ketiga, praktis. Nah, ini praktisnya ini tetap kita kedepankan. Nah, seperti ini. Si loading, Pak Nur. Ya, teman-teman untuk SOP ini yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan itu sudah ada di buku panduan, di buku base farming. Ya. Jadi teman-teman memang lebih mudah seharusnya sekarang karena di base farming itu sudah ada SOP yang saya tanyakan tadi, bagaimana SOP itu sendiri-sendiri maupun SOP yang kombinasi gitu ya Pak Wawan ya. Dua-duanya sudah ada di buku base farming itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat detailnya di buku base farming. Namun yang mengikuti trainingnya hampir setiap malam loh. Zoom ini digunakan Pak Wawan untuk training pertanian. Saya cuma kebagian satu kali, Senin malam aja ya Pak Wawan ya. Sisanya dipakai ya. Saya mau request satu malam lagi Pak Wawan. Mau ngambil yang malamnya satu lagi. Nah, teman-teman jangan lupa ya, yang nggak punya buku base farming beli ya. Beli di sistem ada. Dijual kok berapa? 15 apa 20 ribu? Itu di sistem PTBS. Ada bisa beli. Lewat sistem. Atau setiap yang sudah mendaftar menjadi mitra base bisa memilih toolnya itu adalah buku base farming. Gitu. Jangan sampai nggak punya alat bantu. Jadi jangan keseringan tanya sama upline, karena upline-nya itu nggak hafal juga. Begitu ditanya sama Anda, upline-nya nyari bukunya juga. Ya, daripada gitu kan mending baca sendiri bukunya ya kan. Nah, jadi para leader ini harus menduplikasi alat bantu. Jadi begitu kita sampaikan mereka, kalau mau aplikasi ini semuanya harus megang nih buku ini. Gitu. Jadi biar nggak tanyanya itu kebanyakan gitu, semuanya ditanya gitu kan, padahal udah ada semuanya yang ditanyakan. Halo Pak Wawan kayaknya error nih ya. Wah, sinyalnya Pak Wawan error nih Pak. Bagus. Coba Pak Agus ada? Ya, oke Pak. Saya akan menjawab, Pak Wawannya error nih, nggak ada. Oh ya. Cap, saya izin untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang via chat ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya simpulkan. Ya, baik para leader semuanya. Saya merangkum ada beberapa pertanyaan yang intinya hampir sama-sama saja. Yang pertama adalah bagaimana cara aplikasi eco farming premium.
Jadi aplikasi Eco Farming Premium kalau memang ingin instan Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, jadi cukup dibiangkan selama 15 menit saja. Sudah boleh diaplikasi baik pada daun maupun ke lahan. Insya Allah aman. Jadi dia dijamin tidak akan menguning. Jadi 15 menit Anda biangkan dengan air biasa, air sumur boleh, air sungai boleh. Kalau untuk air hujan harus dibiangkan agak lebih lama. Jadi saya nggak merekomendasi untuk air hujan. Kalau untuk air korporat, air PDAM bagaimana? Airnya harus didiamkan dulu 24 jam. Jadi air-air netral ya, air sumur, air air sungai yang memang tidak terkontaminasi boleh langsung dipakai 15 menit dalam 1 liter. Semua dicampur. Dan tidak direkomendasi oleh kita untuk memotong-motong. Jadi langsung satu tub itu semua dicampur. Kemudian itu cukup dikocok. Kalau Anda menambahkan molase, saya rekomendasikan adalah pakai gula merah atau molase atau gula tebu ya cairan tebu itulah yang biasanya pakai orang-orang es tebu itu kan banyak di jalan, itu juga bisa dipakai. Gula putih juga boleh, tetapi gula putih membutuhkan waktu yang agak lebih lama untuk pengurainya karena ada sedikit bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi saya merekomendasi untuk gula. Kalau tidak ada gula bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Tidak ada gula pun tidak apa-apa. Jadi bisa langsung dipakai. Khusus untuk lahan, saya berharap teman-teman karena ketika produk itu dalam keadaan dorman, mikrobanya dalam keadaan dorman, masih tidur nyenyak. Ketika Anda bangunkan untuk kerja keras, terutama pada lahan, kita berharap sih 1 hari, 1 kali 24 jam baru bisa diaplikasi. Tetapi kalau memang pengen tetap pengen cepat, 15 menit sudah cukup. Karena apa? Kemampuan setelah 1 hari ini, setelah 1 kali 24 jam, perkembangan mikrobanya akan sangat-sangat cepat perkembangannya. Jadi semakin banyak, semakin mempunyai kemampuan lebih untuk menguraikan tanah, apalagi tanah-tanah yang tandus. Bagaimana terus kemudian kalau kita setelah memakai satu tub itu kemudian dibiarkan 1 liter, dan untuk tanah itu hanya cukup diambil 100 mili saja. 100 mili saja untuk 1 tangki isi 16 liter air. Kalau untuk tanaman cukup 50 mili saja. Bagaimana Pak kalau lebih misalnya? Lebih boleh Pak. Dijamin tidak akan menjadikan tanaman overdosis. Cuma yang jadi over itu nanti over tipis itu dompetnya aja, karena akan semakin banyak belanja nanti. Jadi kalau untuk overdosis ke tanaman dijamin tidak akan terjadi, meskipun pemakaian dalam jumlah yang anggaplah ada kesalahan pemakaian atau apa. Nah, bagaimana jika penggunaan dalam 1 liter itu setelah dibiangkan ternyata masih ada sisa, Pak? Masih ada sisa. Anda simpan sampai bertahun-tahun pun bisa, dengan syarat bahwa setiap 1 bulan sekali Anda harus menambahkan molase atau gula merah atau gula aren, gula kelapa boleh, gula putih juga boleh, karena itu adalah sebagai makanan dari mikroba yang ada di dalamnya. Itu aja Pak. Jadi cara-cara penyimpanannya kalau memang lebih, dan itu masih bisa digunakan pada waktu-waktu nantinya gitu. Jadi aman nggak Pak ini untuk yang ke daun itu ya, dengan kondisi yang sudah lama, fermentasinya lama, mungkin sampai lama dikasih gula lagi gitu kan, untuk memberi makan mikrobanya, kemudian nanti dipakai lagi gitu, disemprotkan ke tanah, itu lebih aman ke tanah atau memang aman-aman aja ke daun juga gitu dengan kondisi seperti aman itu? Pak, aman Pak. Jadi tetap aman meskipun dipakai langsung di tanaman, di daun maupun di lahan. Jadi dijamin tidak akan menguning ataupun overdosis. Oke. Kemudian untuk pembiangannya kita tidak menyarankan terlalu lama ya sebenarnya, cukup 15 menit aja ya. Sebenarnya kami justru merekomendasi semakin lama fermentasi itu sebenarnya semakin baik. Semakin baik, karena perkembangan biakan mikroba itu kan semakin banyak. Logikanya demikian. Sehingga
ketika itu diaplikasi ke tanah, itu tentara-tentara yang akan untuk berperan sebagai penangkap N, kemudian penangkap P, dan juga untuk pengurai residu kimia itu akan semakin banyak, sehingga semakin cepat nanti efektivitasnya. Itu yang terjadi. Tetapi kadang-kadang kita petani itu kan di lapangan kan ya ogah lah Pak, kalau terlalu lama, 15 menit cukup bisa diaplikasikan. Jadi kalau mau singkat itu aja, 15 menit boleh. Kemudian ada kemungkinan nggak Pak untuk fungsi daripada pupuk ini itu tidak berfungsi lagi? Yang sudah kita fermentasi mungkin terlalu lama itu bisa nggak dia tidak tiba-tiba tidak berfungsi lagi atau tidak bisa dipakai lagi? Itu kira-kira ada perhatian nggak yang perlu diketahui oleh teman-teman? Yang nggak bisa Bisa, dipakai Pak. itu yang seperti apa? Ya bisa. Ketika ketika dicium nanti sudah aromanya sudah timbul bau busuk, itu berarti sudah atau mungkin tidak menimbulkan satu aroma yang aroma yang segar, bau rempah-rempah seperti tawar. Itu ciri-ciri bahwa produk itu sudah tidak mempunyai fungsi yang signifikan lagi. Jadi bisa jadi karena pemeliharaannya, mohon maaf, itu juga tidak boleh kalau penyimpanan ditaruh langsung kena sinar matahari, itu tidak boleh. Jadi harus disimpan di tempat yang teduh. Nah, jadi penyimpanan yang atau perawatan ketika penyimpanan lupa ngasih makan lah istilahnya ya, itu akan menimbulkan pupuk organik premium ini tidak berfungsi optimal, Pak. Oke, tadi apa lagi pertanyaannya ya? Saya jawab, saya bertanyakan ya Pak Wahyudin ya. Kemudian ini udah. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Kapten. Kemarin saya dapat WA dari teman, Pak, ini apakah boleh diaplikasi untuk hewan? Nah, kami sebagai produsen untuk produk eco farming premium ini tidak bisa diaplikasi untuk hewan. Karena memang sudah didesain sedemikian rupa, kalau kita aplikasikan untuk hewan sebenarnya bisa-bisa aja, cuma membutuhkan bahan-bahan tambahan yang sangat ribet. Dan ini sudah bisa dilakukan mungkin oleh teman-teman yang advance di bidangnya. Tetapi ini sangat sulit sekali kalau untuk orang awam ataupun petani. Jadi kami tidak merekomendasikan. Tapi untuk bioaktivator, misal ini bapak-bapak punya kolam lele. Kolam lelenya bau, dispray Pak, pakai eco farming. Dikasih eco farming Pak, hanya 50 tub aja. 50 cc aja, 50 mili aja. Itu sudah mampu untuk menghilangkan bau kolam. Dan juga akan mengurai, bioaktivator itu nanti akan mengurai sisa-sisa makanan sehingga menjadi lebih baik lagi kondisi kolam, tidak beracun bagi ikan. Nah, itu bisa. Misal lagi Bapak punya kandang ayam, kandang sapi, baunya sangat menyengat ini, padahal dekat sekali dengan tetangga. Spray aja Pak kotorannya. Spray aja kotorannya dengan eco farming ini, insya Allah nanti baunya akan lama-lama akan berkurang. Nah, itu keunggulannya. Cuma kami belum merekomendasikan kalau ini dicampur dengan makanan, kemudian minuman untuk hewan, kami tidak merekomendasikan. Nanti tunggu ada produk yang memang dikhususkan untuk hewan yang akan memicu pertumbuhan dan produktivitas hewan ini lebih bagus lagi. Kalau beratnya Pak sekarang berapa ya? Kalau premium berapa beratnya? Beratnya sebenarnya kalau berat awal ditimbang itu 30%, 30 gram. Gram. Karena dengan semakin lama, misalnya semakin lama ketika itu terjadi pengeringan, kami khawatir terjadi penyusutan. Ada penyusutan. Jadi ditulis 15 gram itu sebagai keamanan? Iya, betul Pak. Betul. Ya, tapi pas awal itu sebenarnya 30 ya. 30. Jadi rata-rata ketemunya nanti bisa 25 gram, ada yang 22 gram, begitulah. Jadi untuk keamanan karena
apapun untuk di box itu kan harus rekomendasi dari Kementan dan juga Departemen Perindustrian Perdagangan. Nanti kalau kita tulis 30 ketika diterima ditimbang bobotnya hanya 25, wah kena nanti. Nah itu aja sebenarnya intinya. Karena seiring dengan berjalannya waktu kami terjadi produk ini mungkin moisture-nya semakin tambah tinggi kekeringannya. Oh iya, ada pertanyaan lagi Pak. Biar ini mereview pemahaman lagi ya, karena masih banyak sih orang-orang yang memang belum paham. Sebenarnya kasus menguning itu sebenarnya kan memang pernah terjadi ya untuk penggunaan pupuk eco farming gitu, mungkin pernah ada yang mengalami. Ini mungkin ya pernah terjadi, mungkin begitu. Itu kira-kira menurut para tim konsultan penyebabnya itu kira-kira apa? Kalau misalnya terjadi menguning, ini kita nggak bicara eco farming premium itu nanti bisa bikin menguning atau enggak, tapi kira-kira yang menyebabkan penggunaan pupuk organik tadi gitu kan, kemudian diaplikasikan ke daun menguning itu sebenarnya bisa jadi dari mana? Atau bisa jadi karena campuran biangnya katanya pakai kelapa, apakah salah? Salah muda, tua, atau mungkin umur, atau mungkin yang lain. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira penyebab dari kuning ini kira-kira secara keilmuannya gimana? Memang banyak case gap yang terjadi setelah beberapa waktu kita launching eco farming. Kenapa menjadikan penyebab daun itu bisa menguning? Kalau hal-hal terjadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wawan, mengandung lactobacillus itu memang secara pasti meskipun dalam aplikasinya benar itu pasti akan terjadi menguning di dalam pemakaian aplikasinya. Tetapi kalau itu tidak mengandung lactobacillus produk itu setelah kita uji mutu segala macam memang tidak ada kandungan lactobacillus. Kenapa kok masih terjadi kuning? Banyak penyebabnya. Yang pertama bahwa kadang-kadang di petani setelah menggunakan herbisida ataupun insektisida kemudian tidak mencuci dengan bersih peralatan-peralatan yang ada. Itu yang sering terjadi. Sehingga ketika dipakai dengan eco farming itu dispray maka yang terjadi tanaman itu akan menguning. Kemudian yang lain bahwa pencampuran seperti air kelapa, air hujan itu sebenarnya kami tidak menyarankan kalau memang teman-teman tidak punya ilmunya. Karena air kelapa itu pun juga mempunyai tingkat keasaman yang tinggi. Maka ketika itu dicampur akan terjadi kuning pada daun dan tanaman. Jadi kalau untuk bagaimana Pak kalau dengan air hujan katanya kan lebih bagus, bagaimana dengan air kelapa? Nanti kita sampaikan pada training-training yang akan datang untuk menambah, maksud saya untuk menjadikan nilai tambah bagi produk eco farming ini. Tetapi kalau untuk aplikasi yang sederhana saja, maka kita berharap bahwa eco farming ini kan mudah diaplikasi, tidak ribet. Jadi air apa aja, asal air bersih, air sumur, air sungai, asal bersih dan tidak terkontaminasi bisa dipakai. Itu aja. Kemudian tidak usah melakukan pembiangan yang terlalu lama. Cukup 15 menit aplikasi langsung ke tanah, ke lahan, ataupun ke tanaman, tidak akan menjadikan tanaman bermasalah atau menguning. Dan insya Allah dijamin pasti akan efektif. Itu Pak Nur yang perlu kami sampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Ini Alhamdulillah Pak Wawan sudah balik lagi nih. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu banyak malah mempersulit ya dengan cara membuat biang-biang dengan bahan-bahan tertentu yang sulit dicari misalnya gitu kan. Cukup malah SOP yang kita arahkan udah pakai air biasa aja lebih aman ya. Karena khawatir nanti kalau yang punya ilmunya sih bisa dikondisikan gitu mungkin gitu ya. Bisa dikondisikan. Karena itu semuanya itu ada maksud dan tujuan. Cuma karena kita ini bicara dengan kita anggap ini semuanya sudut pandangnya awam, maka lebih mudah kita bicara dari sudut pandang yang standar awam saja. Gitu ya. Lebih main aman ya dibanding kecuali memang ketika Anda aplikasi didampingi dan diarahkan langsung oleh tim konsultan yang memahami situasi di tempat Anda gitu ya. Itu silakan saja, tapi kalau misalnya standar para leader menyampaikannya ya cukup pakai bahasa yang airnya air biasa saja. Pak Wan mungkin bisa menambahkan?
Baik, kepentak keluar Pak Nur. Ya, jadi di setiap edukasi produk pertanian PTBes, ya penyebab menguning itu sudah diketahui ada 4 ya. Pertama betul yang menjadi tersangka utama tadi tangki bekas herbisida terutama ya. Yang kedua Lactobacillus itu kan yang ada di produk original itu kan di dalam kondisi di dalam plastik vakum itu kan dorman tidur dia. Nah, ketika kontak dengan air, kemudian dalam anaerob tanpa oksigen, dia akan bereaksi. Makanya fermentasi yang tanggung, kemudian tidak mengikuti kaedah-kaedah fermentasi, itu akan menjadi racun malahan. Karena dari aktivitas bakteri tersebut, itu akan menghasilkan asam laktat. Nah, silakan cek pH-nya berapa. Nah, kalau pH bersifat asam, kontak dengan tanaman, itu sudah pasti menguning. Nah, maka dari itu, direkomendasi eco farming original yang eco farming original, kita tidak rekomendasikan lagi untuk memfermentasi produk itu karena tanpa difermentasi pun jumlah mikroba sudah cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah glukosa yang ditambahkan ya. Glukosa itu kan C6H12O6 itu untuk energi ya, unsur karbonnya itu kan C6H12O6. Nah, unsur karbonnya itu untuk energi daripada mikroba tersebut untuk perkembangbiakan, maintenance hidup dan lain-lain. Cuma yang jadi masalah ketika kontak dengan daun itu akan menutup stomata dan akhirnya tanaman tidak bisa respirasi, tidak bisa bernapas dan akhirnya layu terkulai menguning. Maka tidak direkomendasikan lagi, termasuk dengan Pak Agus pun kita ngobrol aplikasi ke daun maupun original maupun premium kita tidak rekomendasikan lagi ditambahkan gula untuk ke daun ya. Nah, kemudian yang ketiga, hasil kajian dari tim kita juga di lab ya, dicek itu ternyata bangkai Lactobacillus itu kalau sudah kontak dengan oksigen, dia akan mati dan menutupnya di stomata mulut daun. Makanya sesegera mungkin itu diaplikasikan, makanya untuk di eco farming original ini kita rekomendasikan harus dibagi-bagi. Kalau tidak seperti itu, banyak yang komplainnya ke saya bukan ke produsen. Makanya 4 penyebab menguning tadilah alhamdulillah kita buat dengan kunci keberhasilan yang 4 itu. Jadi kalau di original ini kita tidak lagi merekomendasikan untuk difermentasi baik ke tanah maupun ke daun. Nah, kalau di premium ya kita ikuti saja dari apa yang disampaikan oleh produsen karena dari produsen pun di sini sudah mengkaji ya, terutama di dalam hal-hal yang jika mau difermentasi terutama yang premium ini harus tetap mengikuti kaedah-kaedah fermentasi. Nah, kalaupun tidak difermentasi ya itu pilihan silakan. Nanti akan saya perkuat lagi dengan diskusi dengan produsen, terutama yang di premium ini, seperti apa efektivitas antara fermentasi dan tidak itu, apakah peningkatan hasil sama saja atau ada peningkatan? Karena memang fermentasi tujuannya kan untuk memperbanyak mikroba. Cuma keluar daripada kaedah fermentasi, yang jadi masalah itu adalah bahwa biang bersifat asam, jadi larutan bersifat asam. Kalau sudah bersifat asam, nah disitulah jadi masalah di tanaman. Seperti itu, Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Wawan. Maaf, diklik-klik nggak nyala-nyala ya. Jadi ini diskusinya makin menarik ya. Jadi memang kalau kita bicara pertanian itu butuh agak luas waktunya teman-teman ya. Jangan gerusa-gerusu karena kita butuh pemahaman. Dan biar nggak salah paham. Jadi semua produknya bagus, tapi kadang-kadang ada memang yang kita harus mengerti. Ya misalnya nih, difermentasi bagus, semua sepakat difermentasi bagus. Dengan catatan seperti ini. Tidak difermentasi juga bagus dengan catatan seperti ini. Nah, itu perlu dipahami bersama supaya tidak ada namanya miskomunikasi sehingga kesannya nanti jadi tidak bagus padahal itu bagus produknya. Ya. Pak Wawan ini koneksinya kurang bagus. Kalau yang original itu memang ada kandungan itu karena dia bisa digunakan untuk ternak ya atau ya, untuk betul. itu ya. Karena Lactobacillus itu adalah bakteri probiotik
ya untuk Oh, jadi kalau mendominasi. yang original itu Ya, memang bisa digunakan untuk ternak ceritanya. Nah, kalau yang premium udah jelas, udah disampaikan ya, kita tidak disarankan ya Pak ya, yang Ya, Pak. premium. karena Ya. memang Nah, jadi kata Pak Agus teman-teman, juga tidak mengandung lactobacillus tadi. iya, karena Aman insya nggak Allah. ada kandungan. Karena kan kalau mau buat ternak itu harus dicampurin lagi. Suaraku lebih kecil gitu suaranya, serius. Kecil Pak Nur. Oh, kenapa ya? Saya juga bingung. Kenapa suara aku jadi kecil? Tes, tes. Kecil tetap. Mending. Malah suara bayi nih yang terdengar. Kenceng kok, Pak. Oke. Kenceng. Mana udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Oh, tadi ada yang tanya apa ya? Coba kita baca lagi ya, yang agak beda. Mana ya? Emang agak-agak ini ya. Suaranya kenceng, jelas kok. Oh, yang bilang kenceng ini ya. Ada yang bilang kecil, berarti di tempat-tempat tertentu aja kecilnya. Di Medan baik, baik lumayan. Oke, cukup cukup jangan komentar. Saya mencari pertanyaan malah munculnya komentar Anda. Aduh, susah saya cari komentarnya Pak. Munculnya ini terus nih. Tawan bisa baca ini nggak? Saya baca dulu ya di handphone sepertinya lebih gampang bacanya. Ini ada dari Pak Anes ya. Dari Pak Anes mungkin kita dengarkan statement Pak Anes nih Pak. Pak Anes ini salah satu yang berhasil mengaplikasikan eco farming original ya. Jadi kalau hanya menggunakan air biasa, kemungkinan kandungan zat nitrogennya kurang jauh mencukupi. Intinya lebih baik untuk lahan gunakan eco farming yang sudah difermentasikan. Ini untuk lahan catatannya ya di sini ya kalimatnya. Menggunakan air kelapa sasarannya adalah tanah. Sedangkan untuk daun, buat biang eco farming baru tanpa lakukan fermentasi. Nah, tapi statement ini bisa dipakai kira-kira Pak? Bisa ya? Ya, tadi kembali lagi kepada konsep fermentasi ini Pak Nur ya. Jadi sebetulnya gini ya, kalau saya di tim base farming ini kan bahwa produk pertanian PT Base ini kan terkenal efisien, penghematan biaya, efektif, peningkatan hasil, dan praktis. Nah, tujuannya kan tadi fermentasi itu ingin memperbanyak yang namanya mikroba. Nah, ternyata fermentasi yang tidak sempurna, ya, yang jadi masalah ketika kontak dengan komoditas sawit pun itu bisa menguning. Nah, maka yang saya rekomendasikan ini, ya, setelah dilihat dari hasil uji kualitatif kuantitatif produsen yang mengajukan ke Sekolah Farmasi ITB, jadi kandungan daripada bakteri yang ada pada eco farming original itu sudah cukup tinggi ya, 170,5 miliar atau 17,5 kali 10 pangkat 10 per colony forming unit per gram. Nah, jadi saya pun di sini bagaimana caranya ini produk eco farming original ini petani ini jangan dijadikan beban. Jadi karena memang rekomendasi fermentasi harus wajib ada peningkatan hasil, akhirnya mereka jadi mundur duluan. Nah, inilah yang sering kita edukasi ya. Makanya Pak Agus tadi di premium menyampaikan 15 menit cukup Pak. Jadi fermentasi itu terkadang bertentangan dengan strategi pemasaran produk PTB sebetulnya. Ya sekarang kalau misalkan kita memilih, yang ngapain difermentasi, ada fotosintesa lebih simpel gitu kan. Cuman kan kita dukung bersama ini setiap produk-produk di PTB ini. Nah, kalau Pak Anes tadi menyampaikan betul memang seperti itu. Cuman yang jadi masalah sekarang tidak sesuainya ekspektasi pengaplikasian eco farming, terutama yang original, itu gara-gara fermentasi yang tidak sesuai. Karena fermentasi ini multitafsir, setiap mitra ini multitafsir. Nah, sedangkan fermentasi harusnya menggunakan selang instalasi. Apakah mungkin ini kita edukasi ke petani pakai cara seperti itu?
Nah, maka kita kembalikan lagi ke uji kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berhubungan dengan jenis, nah kuantitatif berhubungan dengan populasi. Itu cukup banyak, tanpa fermentasi pun cukup banyak kalau ya dia original ya. Nah, maka dari itu di setiap SOP yang saya sampaikan untuk ekofarming original ini, maka saya tidak rekomendasikan lagi untuk fermentasi. Tujuannya apa? Untuk mempermudah semuanya gitu kan. Jadi jangan sampai fermentasi ini menjadi beban, karena gini ya, petani semakin kita berikan aturan, dia akan semakin bikin aturan sendiri. Contoh, 3 malam nih fermentasi, dia pasti bikin aturan sendiri. Dan banyak kasus juga, ekofarming campur aduk dengan kimia sintetis, racun, pestisida, dan lain-lain. Ketika ada masalah, komplain ini ke produk ekofarming original. Nah, itu banyak terjadi juga. Makanya, bagaimana caranya produk pertanian di PTBS ini tetap tanpa mengurangi efektivitas hasil, tapi praktisnya pun kita kedepankan juga. Gitu. Seperti itu, Nur. Pak Nur, yang intinya yang saya... Ya, intinya adalah apa yang disampaikan oleh tim konsultan adalah apa yang disampaikan oleh tadi Mitra Pak Anes itu juga betul, hanya bagi yang benar-benar memahami teknis gitu ya. Tapi bahasa dari tim konsultan ini jangan diambil kasarnya doang gitu ya, karena kita bilang tidak perlu difermentasi bukan berarti difermentasi jelek, maksudnya bukan, tapi kita mempertimbangkan hal lain semacam biar orang itu tidak mundur, biar orang itu membuat ini lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang expert yang memang membidangi itu, dia telaten segala macam ya kan, dia mengerti tentang fermentasi dengan benar, ya tentunya kita semuanya sepakat bahwa produk organik ini difermentasi akan jauh lebih bagus ya. Tapi kalau yang megang orang, mohon maaf, leader ini bukan petani asli, kebanyakan petaninya KW semua kan, KW-nya bukan KW super atau KW 1, KW 5. Makanya leadernya ini nggak ngerti ilmunya, ngarahinnya asal jeplak gitu kan. Nah sampai bawah jadi problem. Nanti kita jadi arahan dari tim teman-teman leader ya, ini adalah dalam rangka tanda kutipnya bahwa memberikan lebih aman, bahasa yang lebih aman. Tapi ketika teman-teman didampingi, ada tim konsultan yang mendampingi, kan tim di konsultan banyak ya, dari pertanian, mungkin di tempat Anda mendampingi dan bertanggung jawab, ya Anda bisa pakai cara itu dengan pendampingan yang benar gitu ya. Jadi supaya jangan salah paham ya. Betul. Memang Upin Ipin betul ya. Apa ini betul. Dan lebih amannya, kalaupun ada yang mau fermentasi, lebih amannya ya udah itu semuanya ke tanah aja ya. Karena ya saya juga sampai sekarang nggak ngerti, kita kan nggak bisa mendeteksi ini ke daun yang di situ aman, tiba-tiba di tempat lain nggak aman. Yang salah siapa? Nggak tahu yang salah siapa. Apa kemasannya yang salah, campurannya yang salah, kan kita nggak pernah tahu kadang-kadang kan. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa aman. Nah tapi tadi sekali lagi, ketika Anda didampingi Abdurrahman, saya petani cap. Ya mantap Pak Abdurrahman kalau petani asli. Kalau yang memang sudah expert di bidangnya, maka Anda bisa berkonsultasi khusus terkait detail itu. Misalnya Pak, saya pengen lebih bagus Pak, gitu kan. Saya pengen lebih bagus bukan standar, dan saya pengen menggunakan rumus fermentasi, mohon diarahkan. Ya itu boleh, gitu ya. Tapi jadi di sini jangan dihantam satu dianggap rata gitu ya. Pokoknya top, iya. Pengusaha pertanian, iya benar. Di sini bukan petani tapi pengusaha pertanian Bu, ya. Ada yang bertanya lagi tadi Kak. Oke, tentang ini Pak Wawan. Kita sampai sekarang masih lumayan ya. Kalau pertanyaannya seputar pupuk, saya kira itu aman karena pupuk kita bagus dan laku semua. Ya, sekarang yang menjadi tantangan adalah pertanyaannya seputar serangan hama. Nah ini gimana nih serangan hama ini ya? Karena produk kita yang terkait dengan serangan hama belum 100% siap ya, dari sisi legalitas masih diurus segala macam, sehingga kita belum bisa menjawab dengan total. Ada latihan langsung dengan praktek bersama Pak Wawan di Medan tanggal 20. Oh selamat ya Pak Amir Salim, betul Pak Wawan ada pelatihan ya Pak Wawan di Medan ya. Nah bagus. Atau juga siap teman-teman bisa ya ikut pelatihan yang dekat, yang Bandung bisa.
Oke, sekarang kita mau bicara tentang ini Pak, tentang hama Pak, atau seputar hama. Coba teman-teman bertanyanya seputar hama ya, bukan seputar pupuk lagi. Ya. Lalat buah kira-kira pakai apa? Gimana Pak lalat buah? Ya, dari sudut pandang produk kita ada yang bisa kita pakai atau kita akan referensi yang mungkin pengalaman di lapangannya para ahli di sini. Silakan. Ya, jadi lalat buah ini adalah hama utama ya, terutama di komoditas hortikultura ya, baik di tanaman buah, sayuran buah, kemudian sayuran berbuah tahunan dan lain-lainnya. Jadi karena produk ini ya, jadi produk pengendali hama itu sebetulnya ada 2 ya. Cuman setelah saya diskusi dengan Pak Raden, ya tadi mengenai perizinan ini cukup lumayan sulit Pak. Nah akhirnya dari owner menyampaikan udah yang izin-izinnya ini aja katanya. Akhirnya saya pun menyampaikannya ya yang sementara ini pergerakan perizinan ini kan sudah diketahui itu Ecoplant Protector ini dibutuhkan waktu 2 tahun yang terbaru ini. Nah kita sudah masuk ke mau masuk tahun kedua ya, sudah 13 bulan lebih ini ngajukan. Nah kemudian secara prinsip, jadi lalat buah ini ada beberapa testimoni ya untuk komoditas hortikultura cabai merah. Ini alhamdulillah bisa panen ya. Ternyata dosis daripada penggunaan Ecoplant Protector ini jika ditingkatkan itu jauh lebih efektif ya. Makanya saya pernah menggunakan dosis terpekat sekalipun itu tidak ada pengaruh terhadap kerusakan tanaman. Jadi kalau ada yang mengaplikasikan 1 saset Ecoplant Protector di dalam 4 liter air tiba-tiba tanaman menguning, saya menggunakan 6 saset tidak ada masalah. Nah artinya ini dari dosis tinggi ya. Jadi kekuatan daripada saya menyampaikan mengenai produk pertanian PTBS ini, saya menguji semua. Nah, maka dari itu, yang paling efektif, pertama dosis ditingkatkan, yang kedua interval didekatkan. Karena keunggulan kalau kita punya produk ramah lingkungan, itu sudah dipastikan produk yang kita produksi ya, terutama produk pangan ini betul-betul baik dan menyehatkan. Nah, maka agen Hayati ini cukup efektif mengendalikan lalat buah ya. Nah ini ada informasi juga nih hasil observasi salah satunya Pak Siswanto ya dari Malang. Beliau alhamdulillah menggunakan base farming, semua produk pertanian PTBS di komunitas jeruk di Malang itu berhasil. Jadi jeruk umur 5 tahun 1 saset PSR, kemudian aplikasi fotosintesa dan IPP bersamaan rutin. Dan alhamdulillah jeruknya di 120 pohon hasilnya luar biasa dibanding tetangganya yang kimia sintetis full gagal panen. Nah ini karena belum rezeki Pak Nur, kemarin sudah disiapkan 1 pohon, beliau ditinggal keluar kota dulu, ternyata habis. Saya udah janji mau ngirim ke kantor tuh, ada 1 pohon banyak itu. Nah cuman insya Allah sekarang sudah mulai keluar buah lagi. Nah itu beliau merekomendasikan 2 saset Ecoplant Protector ditambah jagung muda Pak Nur. Jagung muda ini perkiraan sekitar setengah kilo untuk per tangkinya ini, 1/4 kilo, 250 gram. Itu di blender jagung muda ditambah agen Hayati. Itu ternyata hasilnya dahsyat katanya. Jadi jeruk dan itu apa kaitannya jagung muda dengan Ecoplant Protector? Ini informasi dari beliau saja, belum saya observasi ya. Cuman dari penggunaan Ecoplant Protector pun saya rasa kalau intervalnya didekatkan dalam 1 pekan ke 2 kali, alhamdulillah bisa teratasi. Nah, cuman beliau meyakini jagung muda ini 250 gram dicampur dengan 2 saset karena mengandung trichoderma di situ di Ecoplant Protector. Itu jauh lebih bersih. Jadi si lalat buah itu tidak berani nyengat. Karena lalat buah ini kan karakternya hampir mirip dengan lebah ya. Nyengat, kemudian akhirnya menyimpan telur dan akhirnya berkembang jadi larva. Nah, setelah larva itu besar, maka rontok. Apapun saja, buah, mau jamu, mau apapun saja. Tapi saya rekomendasikan dosis ya. Oh, jadi jagung muda ini semacam menjadi media dari apa namanya tadi ya, Ecoplant Protector itu lebih mengembangkan trichodermanya ya, Pak? Nah, itu saya pun belum observasi ya. Iya, mungkin kalau dilihat dari lebih efektif kan dia menjadi media
yang bisa menjadi mungkin lebih aman lah ya, ditempatin oleh trichoderma itu membuat lalat buah itu mendekatnya juga makin takut. Nah, itu Gitu. Mungkin begitu ya. Ini kan penemuan di lapangan ya. karena Tapi boleh memang juga kan dicoba. Namanya ya, udah aplikasi karena lapangan kan seperti biarkan lalat berbicara. aplikasi untuk lalat, Biarkan lalat aplikasi untuk berbicara. ulat saja, EPP ini masih menggunakan semacam sunlight 50 mili. Kalau ada yang bertanya, oh berarti EPP masih ada kelemahan. Jangan EPP yang teknologi mikroba, racun kimia sintetis yang harganya 150.000 itu pun masih banyak kelemahan, sudah tidak mempan menggunakan lalat. Maka dari itu, saya rekomendasikan dosis bisa ditingkatkan, ya, terutama 2 saset EPP per 1/5 saset fotosintesa. Campurkan dalam 14 liter air, aplikasikan rutin saja dulu, sekitar 5 hari sekali. Alhamdulillah laporan beberapa mitra yang menggunakan EPP dan fotosintesa, EPP pengenali hama dan penyakitnya, fotosintesa recovery perbaikan selnya, itu cukup efektif, bisa panen ini melimpah dari cabai terutama ya, cabai merah. Nah, maka dari itu interval dengan dosis ditingkatkan. Kunci dari EPP itu seperti itu. Dan saya pun pernah nyoba dosis tertinggi dan terendah. Nah, dosis tertinggi itu ya alhamdulillah hama itu bisa bersih semua, ulat-ulat mati semua gitu. Nah, maka dari itu yang bisa rekomendasikan yaitu saja untuk menaikkan alat buah ya. Ya, Pak Nur. Oke, sekarang kita berpindah ya ke yang lain dulu. Itu tadi lalat ya. Sekarang gimana kalau tikus, burung, sama rumput, Pak? Nah, tadi lalat nih. Ya sekarang bicara yang susah-susah. Kalau cuma hama-hama lain kayaknya lebih gampang. Ya. Ini tikus, burung, sama rumput. Nah, coba kita bicara tentang itu sekarang, Pak. Tadi disampaikan ya. Makanya ke depan saya berharap juga Pak Agus dengan tim. Jadi ada kombinasi produk Pak Agus dengan produk Paraden, terutama pemenuhan kebutuhan NPK idealnya. Jadi tidak beli lagi unsur urea dan lain-lain keluar, tapi ke produk PTBS. Seperti yang base farming yang sekarang. Tadi menyampaikan Pak Agus, produk premium ini itu jauh lebih efektif mengendalikan tikus karena dari bau rempah-rempah yang khas daripada produk premium. Nah, itu nanti bisa dicoba. Nah, sementara ini yang sudah kita aplikasikan, saya gunakan EPP 2 saset dengan 500 ml urin dalam 14 liter air, itu cukup efektif karena tikus itu daripada kita mengusir dengan suara jangkrik, menggunakan CTBS, community trap barrier system, ditangkap ya, bisa ketangkap tikus itu. Cuman jadi masalah bangkainya mau diapakan. Nah, cukup jauh lebih efektif. Pertama di padi ya, nanam jarak tanam jajar legowo 21. Yang kedua aplikasikan 2 saset EPP dan 500 ml urin dalam 14 liter air. Aplikasikan. Bau amoniak pada urin tersebut itu tidak nyaman buat tikus. Nah, itu jauh lebih efektif dibanding cara yang lain. Karena sebelum saya bergabung di tim konsultan pun itu urin ini aman nggak Pak nanti ketika kena tanaman dengan EPP itu aman atau ada aturan tertentu? Urin ini kan mengandung senyawa nitrat. NH3 dirubah menjadi senyawa nitrit NO2, NO2 menjadi senyawa nitrat NO3. Nah, NO3 inilah nitrogen organik. Jadi selain kita mengusir yang namanya tikus, itu pun memberikan unsur nitrogen organik untuk tanaman. Dan itu efektif untuk mengendalikan tikus. Kalau burung, pilih bibit padi atau benih padi yang memang memiliki daun bendera yang sudungnya ke atas seperti tombak, itu pun tidak akan disukai. Nah, seperti gambar di belakang saya ini, jadi padi ini yang memiliki daun bendera ke atas, itu tidak akan disukai oleh hama burung. Jadi tidak usah membuat orang-orangan sawah. Karena burung itu, ya dia diberikan naluri saja, tidak diberikan akal. Jadi ketika mau hinggap itu, mereka kesusahan, dan itu faktanya terbukti. Beda dengan varietas Ciherang tahun 2000-an ya, di bawah 2005. Itu yang namanya daun bendera itu cuman beberapa senti saja, jadi serang burung habis. Nah, kalau sekarang sudah direkayasa untuk menghindari serangan burung itu, kita memilih benih padi yang memiliki daun bendera yang tegak ke atas seperti tombak, itu tidak disukai. Udah hasil kajian cukup ideal itu daripada kita menggunakan orang-orang sawah atau menggunakan racun. Benihnya apa Pak tadi?
Nah ini benih ini ya, sebetulnya Pak Haji Pep sudah pernah minta ke kita. Cuma maintenance benih ini ternyata lebih rumit karena memang benih ini kan memiliki expired itu cuma 6 bulan saja Pak Nur. Karena setiap produk di PT BES, apalagi sudah berizin, itu akan laku. Kebayang ini kalau dibutuhkan misalkan sehari 3 ton misalkan untuk distribusi. Nah kemudian itu kan pasti ngendap di mitra di mana saja. Lebih dari 6 bulan itu daya kecamah menurun. Maka dari itu benih kita masih pertimbangkan. Sebenarnya banyak benih-benih lokal dan bersertifikat bisa digunakan untuk mendampingi produk-produk pertanian PT BES. Cuma yang jadi masalah tadi kalau masuk ke sistem ini resikonya besar. Makanya benih ini kita rekomendasikan benih yang pertama. Kalau dulu kan ada kumpai, nah sekarang ada benih jadi FSCL ini. Alhamdulillah saya mendistribusikan juga ke mitra yang ingin dempot supaya hasilnya di atas 10 ton. Nah ini kita rekomendasikan juga nih jenis varietas unggul baru FSCL ini padi lokal. Tapi potensinya bisa atas 10 ton. Karena anakannya produktif bisa 50 anakan. Nah ini salah satunya keunggulannya umurnya 85 hari setelah tanam, pendek, jadi 1 tahun bisa 3 kali. Kemudian daun benderanya sudung ke atas itu tidak disukai oleh burung. Dan toleran terhadap serangan naik blast atau cekek leher pada padi. Nah itu yang kita rekomendasikan untuk para mitra yang daripada beli ke yang lain, ya kita dampingi ini benihnya, kita dampingi dari awal treatment penanaman benih sampai pasca panen. Tes. Oke, selanjutnya apa tadi ya? Tadi baru ngomongin burung, kemudian burung tapi pencegahannya dengan cara milih benih yang daunnya menjulang ke atas tadi. Benih apa tadi? Ya, daun bendera. Lupa juga lagi. Daun bendera. Daun benderanya sudungnya ke atas seperti tombak. Ya. Nah, kemudian ada lagi Pak, itu yang bertanya tentang tadi apa? Kalau tikus tadi dengan itu ya EPP sama EPP dan urin kelinci yang bagus, 2,77% kandungan nitrogennya. Urin orang gimana? Urin orang bisa, cuma dia kecil nitrogennya. Terus siput gimana Pak? Siput. Nah, ada yang tanya juga tentang siput. Jadi ya ginilah, secara prinsip ya dari awal saya ditunjuk menjadi tim konsultan eco farming dulu sampai sekarang. Urusan keong ini tidak pernah selesai ya. Tapi bagi para petani cerdas yang tidak terkontaminasi oleh moluskisida dan racun-racun yang lain, di daerah wilayah 3 Cirebon itu sudah cukup cerdas dalam mengendalikan. Jadi ketika masa panen selesai, itu kan banyak gabah yang tercecer. Nah itu ada pasukan yang namanya DOD ya, Day of Duck. Jadi itik yang baru beberapa hari itu di dalam mobil ditebar. Jadi yang pertama, bulir atau gabah yang tercecer itu bisa dimanfaatkan ya tanpa harus menggunakan racun. Kemudian keongnya itu habis dihisap, dimakan. Nah itu jauh lebih efektif daripada menggunakan petin asetat sebagai bahan aktif moluskisida tadi. Nah banyak orang-orang yang stres gara-gara keong. Jadi pemikirannya itu keong ini bagaimana caranya dibunuh di lahan. Padahal jika dikumpulkan 1 truk itu adalah keong ini mengandung ya protein dan asam amino tertinggi. Ya untuk pupuk organik pun bisa. Misalkan nutrisi durian yang ingin dikelola secara organik dan ramah lingkungan. Nah ini dengan cara pelepasan yang namanya itik di lahan pun itu jauh lebih efektif ya daripada kita menggunakan petin asetat. Petin asetat itu bahan aktif moluskisida ya yang sekarang digunakan tapi hasilnya itu hanya fata morgana saja. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, keongnya tetap masih hidup. Nah maka dari itu dibutuhkan solusi. Nah kalau saya sementara ini PT BES belum punya, kalaupun ingin tidak ada itik ya bisa gunakan buah bintaro. Cuman buah bintaro ini kan racunnya paling dahsyat dibanding dengan
pestisida itu sendiri, karena buah bintaro ini bersifat neurotoksik, bisa melemahkan atau menyerang saraf pusat makhluk hidup termasuk manusia. Tapi efektif, ulat apapun mati. Nah ini cerita dulu Pak Nur, sebelum kita adanya EPP ini kan kita menggunakan buah bintaro. Itu cukup efektif karena racunnya dahsyat itu. Orang yang makan buahnya bisa mati itu. Nah itu tidak ramahnya kepada petani yang mengaplikasikan. Makanya untuk keong ini saya rekomendasikan tadi pilihannya. Mau mengendalikan dengan menggunakan itik yang ditebar sebelum ditanam ya. Jadi gabah yang tercecer, yang tersisa itu bisa dimakan, kemudian keong pun bisa dihabiskan oleh pasukan itik tadi, ataupun menggunakan buah bintaro. Kalau buah bintaro 10 buah direndam dalam 10 liter air, bisa dijadikan untuk 2 tangki, semprot aja. Airnya keringkan dulu, pasti pada mati itu keong. Daripada menggunakan racun kimia sintetis. Itu sebelum ditanam, Pak? Atau itu kan katanya beracun, itu gimana? Gimana? Penjelasannya gimana? Keong. Ya jadi keong ini mengindikasikan ya, sisi positif adanya keong dulu ya. Keong ini mengindikasikan bahwa lahan tersebut bersifat netral, tidak bersifat asam. Kemudian yang kedua, munculnya keong biasanya daerah-daerah irigasi ataupun air yang tergenang, terkunci, tidak bisa kemana-mana. Di situ muncullah keong yang terbawa tadinya indukannya. Nah, tahapan pertamanya, setelah kita mengaplikasikan atau sawah ini sudah terbentuk, ya, sawah sudah terbentuk, kemudian kita mau menanam. Nah itu aplikasi dulu buah bintaro. Itu cukup lebih ini ya, cukup ideal diaplikasikan setelah ini siap tanam. Jadi 10 buah bintaro ini bisa dijadikan 2 tangki, dibobok, kemudian diekstrak airnya, kemudian semprotkan. Dan air yang ada di sawah itu harus bisa dikeringkan dulu, ya, harus bisa Itu dikeringkan ada yang dulu. tanya, Pak, buah bintaronya yang tua, muda, apa yang jatuh, apa yang gimana? Ya, yang mentah pokoknya. Kalau yang tua kan udah apa namanya, racunnya udah Yang masih itu, hijau, Pak ya? yaitu racun carberin namanya. Sekarang di marketplace aja kita ketik buah bintaro ada yang jual, harganya 1.200 per buah. Karena itu dianggap bahan pestisida ya, baik insek, kemudian moluskisida, itu cukup efektif untuk mengendalikan itu. Cuma ya tadi, berbahaya untuk manusia. Kita punya lahan observasi yang di Purwakarta. Sebelum ada EPP, kita gunakan itu. Ulat itu bersih, kutu putih bersih, lalat bersih. Cuma dampaknya yang nyemprotnya ikut pusing. Karena itu kan bahan organik, tapi kandungan karberinnya neurotoksik, bisa merusak saraf pusat manusia. Makanya itu pilihan lah silah. Kalau saya lebih merekomendasikan integrated farming system itu yaitu tadi, dengan adanya itik yang ditebar itu jauh lebih efektif dibanding kita menggunakan racun ya. Artinya sejauh ini belum ada ya rekomendasi penggunaan produk tertentu untuk menangani siput. Ya, Atau di luar sana memang ada, Pak, sebenarnya? ada produk yang tadi bahan aktifnya petin asetat itu moluskisida itu. Mereknya mau apa saja boleh karena sedang live ini. Cuman Oh, ya bahan tadi aktifnya udah disampaikan. Nanti silakan cari sendiri. Pokoknya bahan aktifnya itu. ya itu pilihan. Oke. Oke, ini udah di penghujung ya. Kita mau tes dulu, cek dulu. Pak Febrian sudah hadir belum di sini? Sudah bersiap belum ya? Saya belum cek. Pak Febrian udah menyimak dari tadi. Pak Febrian, saya coba jadikan co-host. Siapa tahu beliau udah ready. Pak Nur, tadi ada laporan Ngawi kata PPL gagal sebentar lagi gagal panen karena ada virus kerdil. Virus kerdil pada padi itu adalah salah satu virus tungro itu yang warna kuning, kemudian tanaman pun tidak tumbuh, kerdil aja terus. Nah, tungro itu vektor pembawanya lalat orang hijau. Cirinya menguning. Tapi ya tadi tidak berkembang. Nah, itu virus itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Itu ada vektor pembawanya. Salah satunya adalah orang hijau. Makanya tadi gunakan sesuai dengan SOP base farming, EPP itu mutlak di treatment penanaman benih sampai 10, kemudian 25, 40 dan 55 itu rutin. Itu dosis preventif pencegahan. Kalaupun tiba-tiba ada serangan, nah itu kita mainkan dosis tinggi dengan interval dekatkan. Alhamdulillah banyak yang berhasil juga.
tes. Oke. Apa lagi ya? Ini agak susah baca-baca pertanyaannya ya. Oke, Pak Febrian sudah ready. Jadi teman-teman mungkin kita cukup sekian dulu ya. Jadi Pak Febrian sudah siap. Jadi kita tanya jawabnya cukup sekian. Siap. Intinya kesimpulan hari ini ya kita bicara tentang produk ya, produk eco farming premium yang dirilis ini akan melengkapi varian dari produk-produk base farming ke depan gitu ya, produk-produk base farming ke depan, sehingga dan mengenai kesediaannya bisa diorder atau tidak nanti yang jawab biar Pak Febrian ya teman-teman ya, langsung dari Pak Febrian yang akan menjelaskan tentang kesediaan dari produk ini. Produk yang mana kan? Premium? Ya. Kalau produk yang premium sudah tersedia di kantor mulai hari ini. Wah, udah tersedia tuh. Jadi yang sudah nggak sabar mau ngetes, mau menjilat, mencicipi, silakan, ya kan? Kok mencicipi? Oke, Pak Feb, mungkin cukup ya dari kami. Tadi ada Pak Siap. Agus Mulyo, kemudian ada Pak Wawan juga sudah hadir, sudah menyampaikan penjelasan tentang seputar pertanian, terutama tadi temanya adalah eco farming premium, kemudian dilanjut dengan tanya jawab seputar produk-produk pertanian PT BES tadi Pak Febrian. Siap. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan hidayahnya, kesehatan, rezeki untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di pagi hari ini tanggal 7 November di Zoom Leader Nasional ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan pengikutnya. Bapak Ibu semuanya, para mitra, para